Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai pemilihan presiden atau pilpres yang sudah semakin dekat, yaitu pada Februari 2024. Sebegitu jauh para calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan telah diumumkan secara resmi oleh partai-partai politik pengusungnya. Tetapi sebegitu jauh belum diketahui secara jelas siapa calon wakil presiden masing-masing kandidat. Walaupun mereka mengatakan bahwa calon wapres sudah di kantong mereka, tetapi sampai sekarang belum diberitahukan. Padahal pengumuman atau pengenalan calon wakil presiden itu sangat penting dideklarasikan kepada publik secepat mungkin. Karena bisa saya katakan bahwa calon wakil presiden itu akan menentukan hampir 50% kemenangan pasangan wapres dan capres. Nah, dengan memberikan waktu atau dengan mengumumkan ini dengan segera, itu akan memberikan waktu kepada para pemilih atau calon pemilih untuk mempelajari track record dan kapasitas atau kapabilitas dari calon presiden dan calon wakil presiden. Saya ingin mengajukan satu proposal agar penentuan calon wakil presiden itu tidak didasarkan pada politik identitas dan tidak didasarkan pada popularitas yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kapabilitas untuk mendampingi presiden memimpin Republik Indonesia ini. Kita harus tinggalkan politik identitas seperti ini. Kenapa? Politik identitas itu hanya membodohi masyarakat. Karena tidak ada jaminan bahwa dengan memilih seseorang karena mempunyai suku, agama, ras, dan pertemanan yang sama, mereka bisa membangun bangsa ini dengan baik, atau Anda bisa menikmati hasil daripada dipilihnya mereka. Sama sekali tidak ada itu. Dan mungkin yang memilih calon berdasarkan politik identitas, dia tidak tahu kenapa dia pilih itu. Mungkin karena ada penjelasan-penjelasan atau bujukan-bujukan yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan politik identitas. Sebenarnya saya bosan atau tidak ingin membicarakan masalah politik identitas, tetapi sudah waktunya kita menanggalkan politik identitas ini. Pasangan presiden dan wakil presiden harus terbebas dari politik identitas. Dan wakil presiden dan presiden itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Maka dua-dua harus terbebas dari politik identitas. Kita lihat misalnya bagaimana Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih wakilnya Kamala Harris yang sama sekali terlepas dari politik identitas ketika Joe Biden menunjuk Kamala Harris sebagai calon wakilnya. Karena Kamala Harris ini adalah kelompok minoritas karena dia berasal dari India. Kemudian orang tuanya adalah imigran Afrika. Jadi murni semata-mata dipilih atas dasar kapabilitas. Dan masyarakat pun
akan digiring untuk memilih presiden atau calon presiden dan wakil presiden berdasarkan kapabilitas dan integritas. Nah, kita bergeser kepada pemilihan presiden Indonesia. Kalaulah sudah ditetapkan capres, cawapresnya juga sangat penting. Umumkanlah sekarang. Pilih berdasarkan apa yang seharusnya dimiliki secara objektif oleh cawapresnya, bukan sama sekali berdasarkan popularitas akibat politik identitas. Itu kita tinggalkan, nggak ada hubungannya itu dengan kehidupan masyarakat. Lihatlah misalnya daerah-daerah yang kepala daerahnya dipilih berdasarkan politik identitas, itu tidak akan mengalami kemajuan. Sebaliknya daerah-daerah yang dipilih secara demokratis dengan melepaskan diri dari politik identitas, itu akan cenderung lebih maju. Nah, itu yang penting kita katakan. Saya ingin melihat bagaimana track record seorang cawapres yang harus dipilih oleh cawapres sebagai pendampingnya. Pertama-tama, dia punya track record kemampuan dalam bidang pemerintahan, dalam bidang politik, dalam bidang teknologi, dalam bidang investasi, dalam bidang digitalisasi. Itu yang penting. Dan dalam bidang kepatuhan kepada atasannya, yaitu presiden. Jangan misalnya seorang cawapres itu didasarkan kepada popularitas seseorang. Misalnya, itu karena Gibran itu adalah anak Presiden Jokowi, lalu kita kadang-kadang dia menjadi cawapres. Risma Maharahani karena populer, ya, kita kadang-kadang dia sebagai cawapres. Begitu juga Kofifa, juga didasarkan pada popularitas. Nah, kita perlu menilai pemerintahan yang sedang berlangsung sekarang yang sudah mendekati akhir, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi yang memasuki tahap kedua sekarang dan beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi akan berakhir. Kita melihat bagaimana Presiden Jokowi membawa Indonesia ke suatu perubahan yang revolusioner, yang begitu besar. Umpamanya, Presiden Jokowi mampu membangun infrastruktur sehingga membangun konektivitas antara daerah-daerah terbelakang, sehingga mobilitas masyarakat dan mobilitas produk-produk pertanian dan perdagangan bisa berjalan dengan lancar. Itu dibangun secara masif di seluruh Indonesia. Tentu itu akan berdampak kepada kemajuan ekonomi daerah itu, dan pada gilirannya semua daerah yang berdampak dengan pembangunan konektivitas ini akan menyumbang kepada kemajuan negara. Pada tahun 90-an ketika saya pergi ke Malaysia dan Thailand serta Singapura, saya melihat jalan-jalan tol yang begitu mulus dari satu daerah ke daerah lain. Dan pada saat itu saya bertanya dalam hati saya, kapan Indonesia bisa seperti ini? Karena pada saat itu jalan tol di Indonesia masih hanya di Jakarta. Itu pun panjangnya dan lebarnya sangat terbatas. Saya tidak pernah bermimpi bahwa sekarang Indonesia sudah juga memiliki jalan tol yang sudah melampaui dari segi panjang dan lebar dengan jalan tol yang ada di negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, serta Vietnam. Siapa yang menyangka itu? Nah, dari mana uangnya? Ya, uangnya adalah pinjaman
tidak ada salahnya kalau kita meminjam tapi untuk hal-hal yang produktif. Sekarang saya rasa walaupun banyak utang, ya, tetapi bermanfaat untuk bangsa dan pembangunan ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau soal supaya jangan ada pinjaman sehingga APBN itu bisa surplus, itu gampang sekali. Ya, jangan membangun infrastruktur, itu akan surplus. Apalagi jangan membangun kereta api, jangan membangun bandara, itu akan surplus. APBD pun begitu. Kalau kita mau surplus gampang, jangan lakukan pembangunan. Begitu-begitu saja. Jadi yang kita katakan bahwa Jokowi ini mempunyai utang paling banyak. Tapi Jokowi itu sebaliknya justru membalikkan Indonesia dari keterpurukan menjadi ke suatu kemajuan. Itu yang penting. Kemudian dia juga meningkatkan taraf kehidupan orang banyak dengan menyamakan harga bahan bakar minyak dan semen di Papua yang selama ini sangat-sangat tinggi, ya, dan sekarang sudah hampir sama dengan harga-harga yang ada di seluruh Indonesia. Itu luar biasa itu. Yang paling menarik lagi adalah bahwa pembangunan-pembangunan yang selama ini tertinggal di daerah-daerah perbatasan seperti perbatasan Indonesia, Kalimantan, dan Sarawak, Malaysia, kemudian Papua, kemudian Timor Leste dengan perbatasan Timor Leste, itu dibangun sehingga martabat Indonesia naik. Dalam bidang aset yang tadinya sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh pihak asing, ini bisa direbut oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan seperti Freeport, kita sudah tahu bagaimana Presiden bisa melepaskan itu dari genggaman pemegang saham mayoritas. Begitu juga industri-industri dan tambang yang strategis di Indonesia dilakukannya seperti itu juga. Itu. Jadi utang itu bukan hanya untuk menggaji pemerintah atau untuk menyediakan dana untuk dikorupsi. Tidak, sama sekali tidak. Jokowi juga bisa membangun kesehatan, yaitu adanya BPJS yang tadinya tidak ada. Kemudian ada Kartu Indonesia Pintar yang tadinya tidak ada. Itu sangat luar biasa. Kemudian Jokowi dan pemerintahannya juga mampu menjadikan beberapa objek wisata di Indonesia menjadi sangat populer di dunia. Pembangunannya pesat. Ya. Saya tidak pernah memimpikan bahwa Danau Toba akan seperti itu sekarang. Seandainya Presiden Jokowi tidak memerintah. Saya juga tidak bisa membayangkan bahwa Bandara Internasional Silangit akan ada seperti ini tanpa Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Dan begitu juga di daerah-daerah lain. Luar biasa. Di kancah internasional kita lihat bahwa Indonesia ini sudah berani, ya, Presiden Jokowi sudah berani berbicara dengan tegas dan mendesak negara-negara maju, termasuk yang tergabung dalam G20, agar perdagangan, ya, dilakukan menguntungkan kedua belah pihak. Lalu dengan adanya ini, maka perdagangan di Indonesia dengan pihak luar ini sudah dikuasai mayoritas oleh Indonesia. Dan kemudian tentang pembangunan rakyat yang bisa dirasakan secara menyentuh dan konkret adalah adanya dana desa, yaitu desa itu membangun dirinya sendiri. Ketika saya pulang ke kampung halaman saya di Tapanuli Utara, Pahae, saya terkejut melihat jalan-jalan semua diaspal. Jembatan-jembatan itu sudah
begitu bagus. Yang tadinya itu tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Itu sudah luar biasa. Ya. Jadi utang itu adalah untuk pembangunan, dan pembangunan itu akan menghasilkan pendapatan negara yang melimpah ruah. Ya. Jadi kita sekali lagi perlu kita melanjutkan pembangunan dan prestasi pembangunan ini pada periode kepresidenan yang akan datang. Tentu presiden yang akan datang harus mempunyai wakil presiden yang mumpuni, yang cerdas, yang mempunyai kapabilitas, yang mempunyai integritas, yang mempunyai sense of belonging terhadap rakyat miskin, mempunyai komunikasi yang baik, baik domestik maupun luar negeri. Itu yang penting diingat. Jadi ini tentu tidak terlepas dari kemampuan kita untuk meninggalkan politik identitas. Itu sudah usang itu. Jangan kita mau lagi dengan itu. Kita mau maju. Anak-anak kita, cucu-cucu kita harus menikmati. Apalagi dicanangkan tahun 2040 dan 2050 dengan bonus demografi yang ada, Indonesia akan menjadi negara maju. Harus betul-betul presiden dan wapres yang akan datang bisa melanjutkan ini. Untuk itu presiden dan wakil presiden harus tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita tidak mau lagi bahwa wakil presiden kita hanya sebagai formalitas, duduk di belakang meja tanpa bekerja, jangankan bekerja, tanpa bersuara pun tentang hal-hal yang dihadapi masyarakat, hampir tidak pernah. Ya. Mulai dari dulu sampai sekarang, hanya mungkin Yusuf Kala waktu itu sedikit berbicara mengenai kepentingan rakyat, misalnya gas LPG, kemudian ujian negara nasional. Benar atau tidak apa yang dikatakannya itu sudah membicarakan kepentingan masyarakat. Tetapi yang lain-lainnya sama sekali tidak ada. Ini menjadi beban APBN. Coba bayangkan, pendirian satu lembaga sebesar lembaga wakil presiden, berapa banyak APBN yang dihabiskannya untuk biaya rumah tangga, biaya taman, ya, menggaji pegawai-pegawainya yang dari eselon 1 sampai terbawah sudah ada, ya, atau yang teratas ke bawah sudah ada di situ. Berapa gajinya itu? Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Adapun mereka tidak apa-apa. Tidak ada pun mereka tidak apa-apa. Jadi jangan seperti itu lagi. Nah, oleh karena itu putuskan. Tiga calon presiden putuskan konsep mengenai popularitas calon wakilnya. Tidak zamannya lagi seperti itu. Kita sudah merdeka sejak tahun 1945. Jangan kita mau bermimpi atau berhalusinasi mau membangun negara ini apabila seorang presiden tidak didukung oleh wakil presiden secara maksimal. Saya ingin menawarkan dengan kriteria ini figur-figur yang sangat layak dipertimbangkan. Kita ketahui kesuksesan Jokowi atau Presiden Jokowi adalah dua sisi mata uang yang tidak terlepas dari Luhut Binsar Panjaitan. Makanya dia disebutkan sebagai menteri segala urusan. Karena banyaknya peranannya, banyaknya gagasannya. Nah, itu yang penting kita lihat. Nah, kenapa saya katakan atau saya usulkan Luhut Binsar Panjaitan adalah satu, Luhut sudah mempunyai kedudukan kemiliteran yang sangat strategis
dan dia berpangkat jenderal. Itu di bidang kemiliteran. Di bidang pemerintahan dia sudah pernah duta besar, menteri perdagangan, kepala staf kepresidenan, dan sekarang Menko Kemaritiman. Luar biasa. Kita lihat juga peran itu bukan hanya asal ditunjukkan melalui seolah-olah dia hebat, tetapi itu murni dari Presiden Jokowi, yang mungkin juga gagasannya datang dari Jokowi, dari Luhut. Tapi Jokowi merasakan bahwa apa yang dibilang Luhut ini adalah penting, dan dirasakannya tidak ada yang lebih bagus melakukan itu, ya, dibanding dengan Luhut. Ya, umpamanya bagaimana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan yang kini dalam proses. Dia menunjuk menunjuk Luhut untuk menjadi driving force-nya. Kemudian dalam konferensi tingkat tinggi dengan kepala-kepala negara G30, ya, termasuk Eropa, Australia, New Zealand, Kanada, dan sebagainya. Ya, Jokowi berani untuk mendesak semua kepala negara ini agar perdagangan dan hubungan bilateral multilateral menguntungkan semua pihak. Yang desakan seperti itu tidak pernah kedengaran. Jokowi pun sudah melakukan hal yang sama. Jadi kita menjadi setara dengan negara-negara lain di dunia, bukan hanya di Asia Tenggara. Ini kemampuannya. Kenapa dia bisa begitu mampu untuk mengubah hubungan internasional Indonesia dengan pihak-pihak luar negeri, negara maju? Ya, karena Presiden Luhut punya pengalaman di bidang perdagangan. Dia mempunyai English proficiency, kemampuan berbahasa Inggris yang luar biasa. Dia mampu berdebat, dia mampu marah, dia mampu membujuk kepala-kepala negara dalam bahasa Inggris. Ya, itu bagaimana dia bisa menerjemahkan atau mengambil peluang dari hubungan dengan luar negeri. Setelah itu kita lihat ini kembali memanas bahwa Luhut adalah menteri segala urusan ketika dia disuruh oleh presiden untuk menangani pandemi COVID-19, menangani penanggulangannya. Luar biasa. Pada saat COVID itu kita ketahui bahwa perekonomian dunia semua, pertumbuhan ekonominya minus, termasuk Indonesia. Tetapi di luar dugaan IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat untuk kembali menjadi surplus, menjadi positif. Nah, ini kemampuan yang dimiliki oleh Luhut. Nah, di bidang politik dan sosial, kita sering lihat bagaimana Presiden Jokowi menginstruksikan Luhut Panjaitan untuk melakukan negosiasi, ya, mediasi, dan sebagainya, sehingga semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Tentang latar belakang sosial atau latar belakang keluarga Pak Luhut mirip dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pernah tinggal di bantaran sungai dan mereka keluarganya pernah disuruh untuk meninggalkan tempat. Luhut bin Sarpanjaitan juga mempunyai latar belakang kehidupan keluarga yang hampir sama, yaitu bapaknya adalah supir angkot bus yang namanya Sibol Buali. Dengan keadaan seperti ini tentu dia sudah mengenal rakyatnya.
mengetahui penderitaan orang miskin. Makanya dia bisa memasuki orang miskin. Dan saya rasa itulah sebabnya mengapa Luhut mendirikan satu yayasan pendidikan yang namanya DEL, yang sudah menempa ribuan sarjana digital yang berperan dalam pembangunan Indonesia, bahkan sudah mendunia. Nah, ini prestasi yang dimilikinya, yang tidak dimiliki oleh para pembantu presiden yang lainnya, makanya dia selalu dipercayakan. Tetapi bahwa dia menteri, ya, segala urusan, bukan stigma negatif bagi beliau, tapi itu adalah credit point karena mampu melaksanakan kegiatan lintas bidang, bukan hanya kemaritiman, tapi semuanya. Nah, apabila misalnya presidennya lemah karena belum punya pengalaman, ya, atau tidak mempunyai integritas, ya, maka pemerintahan ini atau pembangunan yang dilakukan Jokowi akan terputus di tengah jalan. Akan banyak proyek yang mangkrak. Itu karena tidak mempunyai konsep tentang itu dan tidak dibantu oleh wakil presiden yang capable. Jadi sangat tepat apabila Ganjar, Prabowo atau Anies memilih wakilnya dan mengumumkannya dengan cepat, Luhut Binsar Panjaitan, terlepas dari politik identitas. Saya rasa Luhut akan menolak jabatan itu karena dia sudah pernah mengatakan bahwa untuk dirinya sudah selesai dan saya sudah tua. Saya ingin mengabdikan kehidupan saya di bidang swasta dengan membantu rakyat. Tuh, makanya dia kan sudah memulai bagaimana berjalannya proses pendidikan di DEL itu adalah sebagian besar subsidi dari uangnya sendiri demi kepentingan masyarakat miskin, masyarakat pedesaan, ya, yang membuka satu sentra pendidikan dan mendatangkan ribuan mahasiswa untuk belajar di sana karena sangat berkualitas. Itu soal kedekatan. Soal loyalitasnya ke presiden adalah beliau selalu melaksanakan apa yang dikatakan presiden dengan tanggung jawab walaupun dia dicaci maki dan dengan penuh keberhasilan. Kita tidak bisa bayangkan Indonesia yang sekarang andai kata Luhut Panjaitan tidak ada di belakang Presiden Jokowi. Jadi sangat tepat kalau Wapres memilih Luhut sebagai calon wakil presidennya. Sangat tepat. Makin cepat diumumkan makin baik. Jangan berpikir, jangan berhalusinasi bahwa tokoh ini lebih populer. Tidak begitu lagi. Ya, saya yakin bahwa Indonesia ini sudah makin cerdas. Pemilihan tahun 2019 yang lalu, kampanye politik presiden masih didominasi oleh agama. Sekarang tidak lagi. Walaupun ada, itu sudah semakin kecil. Jadi tidak ada ruginya, bahkan akan beruntung kalau cawapres sekarang memilih cawapresnya Luhut Binsar Panjaitan. Karena dia akan mampu bekerja dan mempunyai loyalitas yang tinggi kepada atasannya, pimpinannya. Lihatlah bagaimana Jokowi bisa besar di dunia. Itu Luhut merintis duluan. Disuruh dulu Luhut Panjaitan untuk merintis hubungan dengan negara tertentu, melakukan negosiasi tentang aset-aset yang dikuasai oleh asing. Lalu Presiden Jokowi sebagai pimpinan menjadi
tumbuh semakin kuat dan karya-karyanya semakin nyata dan semakin bisa dirasakan masyarakat. Itu saya katakan. Jadi tadi saya katakan bahwa politik identitas itu sudah makin turun di Indonesia. Walaupun itu sebenarnya masih ada, memilih Luhut Binsar Panjaitan tidak ada ruginya, bahkan menguntungkan walaupun minoritas. Katakanlah kaum minoritas dari segi agama dan suku itu ya ada 30%. Tapi ketiga calon ini ya tentu sudah mempunyai ya sisa-sisa penentuan politik identitas. Andai kata ini 15% saja atau 30% dari minoritas yang 30% tadi dijumlahkan dengan perolehan suara dari politik identitas sebagai cawapres, dia akan pasti menang. Bahkan putaran pertama pun, ya kalau menurut Undang-Undang 2017, ya apabila dia menang 50% lebih dan tersebar di 20% provinsi di Indonesia, itu akan tercapai. Kalaupun tidak tercapai pada putaran pertama, putaran kedua, saya optimis akan terpilih. Karena masyarakat sudah mampu melihat dan menilai apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi yang dibantu sepenuhnya oleh Luhut Binsar Panjaitan. Indonesia harus semakin cerdas. Tanggalkan semua identitas yang ada pada kita kecuali identitas intelektualitas, manajemen, futuristik, loyalitas kepada pimpinan, dan integritas kepada bangsa Indonesia, dan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan masyarakat kecil. Itu. Saya mengatakan ini bukan politik identitas. Saya adalah ilmuwan di beberapa universitas dan sudah sering memberikan makalah di event-event internasional. Saya murni dari penilaian yang konkret, ya, yaitu melihat hubungan kausal. Penyebabnya Jokowi bisa begini karena ini. Ya, itu yang perlu kita apa? Penyebabnya Luhut Binsar Panjaitan dipercayai sepenuhnya oleh Jokowi adalah karena ini. Saya bisa melihat dan menganalisis dengan cara seperti itu. Bukan karena saya satu gereja yaitu HKBP dengan Luhut, ya, satu agama yaitu Kristen, dan satu suku yaitu Batak. Bukan, sama sekali tidak. Saya terlepas dari itu. Saya lihat rekam jejaknya, kemampuannya, fisiknya, komunikasinya, integritasnya. Ya. Mungkin dia tentu tidak merasa jumawa. Makanya dalam hiruk pikuk pencalonan cawapres ini, dia memilih diam. Dia tidak memberikan manuver politik supaya dia dipilih menjadi calon wakil presiden. Itu sangat jauh dari pikiran beliau. Ya, beliau itu terpilih menjadi pejabat-pejabat penting negara bukan karena lobby-lobby politik, tapi murni karena kemampuannya, kapabilitasnya, dan kesetiaannya kepada atasannya. Saya yakin kita akan bisa melampaui dan mengikuti perkembangan pada revolusi industri 4.0, digitalisasi, dan artificial intelligence.
serta mengikuti arah ekonomi yang sedang mengglobal, sehingga pada akhirnya bukan presiden dan wakil presiden yang menikmati, tetapi rakyat, anak-anak kita dan cucu kita. Jadi saya minta Prabowo misalnya memilih Luhut Binsar Panjaitan, walaupun bisa dikatakan bahwa mereka sama-sama dari militer, mereka sudah sama-sama tua, ya sama-sama militer. Kalau satu pandangan untuk mengabdi kepada bangsa, kenapa tidak? Soal usia 70 tahun lebih, itu kalau di Amerika Serikat itu 70 tahun itu is the beginning of the age of top political career. Jadi bukan terlalu tua. Kalau dengan Ganjar, apa untungnya Ganjar? Ganjar itu kan pengalamannya sebagai gubernur, kepala daerah Jawa Timur. Tentu dia mempunyai popularitas karena berhasil membangun Jawa Timur dengan baik. Tetapi itu masih belum cukup dalam kancah internasional, dalam kancah global. Harus ada yang mendampingi, memberikan masukan, ya, strategis, dan menguasai digitalisasi dan bahasa global supaya bisa mengikuti perkembangan global. Pilihlah Luhut Binsar Panjaitan. Itu. Anies Baswedan pun bisa mempertimbangkannya. Tapi saya rasa Luhut ini akan condong kepada Prabowo dan Ganjar. Dan kalau Ganjar memilihnya sekali lagi, dia akan mendapat dukungan yang begitu besar karena kedekatan Jokowi dengan Pak Luhut. Kemudian kedekatan Luhut dengan partai pengusung Ganjar, yaitu PDIP. Dan saya yakin walaupun ini merupakan semacam skepsi, kita menanggapinya skeptis. Tapi ingat, pada zaman digital ini, pola pikir atau mindset Indonesia tentang siapa yang mampu, siapa yang harus dipilihnya sudah berubah. Selamat kepada calon presiden karena sudah diusung oleh partainya, dan berpikirlah secara jernih sebelum terlambat untuk menentukan calon wakil presidennya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia mampu menjadi negara maju dan negara makmur pada